Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febi Asti Nurida Rahmat dari 12 Perawat A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat untuk memenuhi tugas KDM dari Ibu Siti Melani Ulpah. Yang pertama adalah istirahat. Istirahat adalah suatu kondisi yang tenang, rileks, tanpa ada stres, emosional, bebas dari kecemasan. Yang kedua, ada tidur. Tidur merupakan suatu keadaan perilaku individu yang relatif tenang, disertai peningkatan ambang rangsangan yang tinggi terhadap stimulus dari luar. Keadaan ini bersifat teratur, silih berganti dengan keadaan terjaga atau bangun dan mudah dibangunkan, menurut Hotman. Ada mekanisme tidur, yaitu teori Chemix, teori vaskuler, para ahli neurofisiologis. Yang keempat, ada teori feedback. Tahap-tahap tidur ada dua, yaitu REM, non-REM. REM yaitu sebagai puncak tidur, sangat sulit dibangunkan. Pada orang dewasa, tahap ini 20-25% dari tidur malam. Bila seseorang terbangun pada tahap ini, mereka dapat mengingat mimpi mereka. Non-REM, yaitu ada 4 tahap. Yang tahap ke-1 merupakan tidur paling dangkal, berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Yang tahap kedua merupakan tidur yang tidak dalam. Tahap ketiga merupakan tidur yang dalam. Tahap 4, tidur yang paling dalam atau sulit dibangunkan. Di sini ada kebutuhan tidur rata-rata per hari. Yang pertama, bayi baru lahir. Lama tidur 14-18 jam per hari. Bayi sampai 1 tahun, rata-rata 12-14 jam per hari. 1 tahun sampai 3 tahun, lama tidur 11-12 jam per hari. Prasekolah 11 jam per hari. Usia sekolah 10 jam per hari. Dewasa muda 7-8 jam per hari. Dewasa menengah 7 jam per hari. Dewasa tua 6 jam per hari, yaitu lansia. Faktor yang mempengaruhi tidur ada umur, ada penyakit, ada motivasi, ada emosi, ada lingkungan, ada obat-obatan, ada makanan dan minuman. Di sini ada masalah-masalah yang terjadi pada waktu tidur. Ada insomnia, merupakan suatu keadaan di mana seseorang sulit untuk memulai atau mempertahankan keadaan tidurnya. Ada somnambulisme atau disebut tidur berjalan. Ada enuresa atau mengompol, nokturia atau buang air kecil di malam hari. Ada apne atau tidak bernapas dan mendekur. Ada delirium atau mengigau. Ada mimpi buruk. Ketiga, ada kebutuhan rasa nyaman. Menurut Porter dan Perry 2005 mengungkapkan kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman, suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari, dan transenden atau keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri. Kenyamanan mesti dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek, yaitu fisik berhubungan dengan sensasi tubuh, sosial berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan sosial. Psikospiritual berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Ada lingkungan berhubungan dengan latar belakang pengalaman eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperatur, warna, dan unsur alamiah lainnya. Meningkatkan kebutuhan rasa nyaman diartikan perawat telah memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan secara umum dalam aplikasinya. Pemenuhan kebutuhan rasa nyaman adalah kebutuhan rasa nyaman bebas dari rasa nyeri dan hipo. Hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan hipo merupakan kondisi yang mempengaruhi perasaan tidak nyaman pasien yang ditunjukkan dengan timbulnya gejala dan tanda pada pasien.
Segitu materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.